Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, mari senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semuanya yang menyaksikan, yang menonton ataupun yang mendengarkan sedikit sekapur sirih yang ada di channel YouTube ini, semoga menjadi jalan keluar bagi kita yang memiliki masalah, menjadi obat bagi kita semua yang sedang dihinggapi oleh cobaan, dan juga menjadi semangat kita untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang macam-macam cara menjadi sukses dan doa untuk menjadi sukses menurut Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kehidupan modern seringkali mendorong kita untuk mengejar kesuksesan dalam berbagai bidang. Ada orang-orang yang menekuni bidang-bidang teknologi, ada orang-orang yang menekuni bidang-bidang pendidikan, ada orang-orang yang menekuni bidang-bidang kesehatan, dan masih banyak sekali bidang di dunia ini. Namun, hakikat dari segala macam apa yang kita lakukan di dunia ini hanya ingin mendapatkan suatu predikat, yakni predikat sukses. Jika kita menanyakan apa itu sukses pada orang-orang, kita mengetahui banyak sekali jawaban, dan itu berdasarkan perspektif atau pandangan masing-masing seorang. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebagian mungkin ya kita semua beranggapan bahwa orang yang sukses adalah orang yang memiliki kedudukan tinggi. Benar tidak? Dan ada sebagian menurut orang lain bahwa orang yang sukses adalah orang yang kaya, punya harta materi yang berlimpah, pundi-pundi rupiah yang bergelimang. Itu pandangan seseorang. Ada juga orang yang berpandangan bahwasanya kalau dia sudah menyelesaikan pendidikannya sampai gelar tertinggi atau doktor atau profesor, ya, menjadi seorang pengusaha hebat, pembisnis hebat, ataupun apapun, itu semua adalah pandangan-pandangan atau perspektif bagi mereka yang mendefinisikan apa itu sukses. Tentu itu semua sah-sah saja. Itu pendapat orang-orang, boleh. Semua orang boleh berpendapat. Tapi ingatlah kita semua bahwasannya kesuksesan hidup seseorang manusia tidak hanya diukur dari apa makna atau pandangan tentang kesuksesan di dunia saja. Bukan cuma berkedudukan tinggi, bukan cuma punya materi, bukan cuma selesai dalam pendidikannya, tapi ingat ada kunci kesuksesan tertinggi kita adalah meraih ridho Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Alhamdulillah.
Hadirin rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas tentang kesuksesan dari pandangan Islam. Bagi seorang muslim, kita tentu mempunyai pedoman dasar tentang ma huwa sukses. Apa itu sukses? Kita tahu menurut surat Al-Mu'minun pernah disebutkan bahwasannya kesuksesan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang mendapatkan ridho Allah untuk masuk ke surga Allah dan terhindar dari api neraka. Ini adalah orang yang sukses. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang oleh mata, dan kamu akan kekal di dalamnya. Terdapat dalam surat Az-Zukhruf ayat 71. Tapi tidak cuma macam itu kesuksesannya. Bagaimana kita mendapatkan itu semua dan bagaimana caranya untuk menuju kesuksesan itu? Ya, hadirin rahimakumullah. Meski terbilang tidak mudah untuk menggapai itu semuanya, dengan iman yang kuat dan doa yang tulus, kita dapat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kunci sukses menurut Islam, di mana hal ini bisa membantu membimbing kita semua, mempermudah kita semua untuk mencapai kesuksesan yang kita inginkan, entah di dunia ataupun di akhirat. Buat apa sukses di dunia tapi di akhirat tidak? Kalau bisa kita dengan dunia sukses, akhirat sukses. Makanya di dalam doa disebutkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, berikanlah kesuksesannya, kebahagiaan di dunia, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunianya hasanah, bahagia, dan di akhiratnya bahagia. Nah, inilah cara untuk mencapai kesuksesan yang bisa dipraktikkan kita setiap hari. Nah, bisa dipraktikkan dan ini mudah. Kita semuanya sudah pernah, mungkin kita lupa. Ya, kita perdalam lagi. Yang pertama, menetapkan niat. Innama a'malu bin niat. Jadi niat bisa membuat seseorang menjadi lebih yakin dan akan terus berusaha di jalan Allah. Kita ketahui kalimat innamal a'malu bin niat, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Ya, ini kita kalau melakukan sesuatu tanpa ada niat, nilainya kurang. Ya, kita mau berjalan, kita mau bekerja tanpa niat, waduh, kurang nih. Dapatnya cuma bekerja, tapi tidak dapat niat ataupun pahala dari niat itu. Ada kisah dari seorang ulama bahwasannya ketika beliau itu mau keluar rumah, wakilah ketika keluar rumah ataupun mana-mana, niatnya itu simple, tapi ini sangat-sangat istimewa. Beliau berkata, nawaina wa nawawus sholihin. Ya, niat saya seperti niat orang-orang sholihin. Dalam bekerja, dalam beribadah. Nah, jadi dahulukan niat yang baik-baik
di dalam kita akan melakukan suatu hal agar kita mendapatkan pahala lebih besar. Karena pahala bukan cuma dihitung dari perkara yang dikerjakan, tapi niat itu juga dihitung oleh Allah, bahwasanya satu niat dihitung satu. Kalau kita punya 10 niat, bahwasanya kita dihitung 10 kebaikan. Bagaimana? Kita pilih yang mana? Hadirin hadirat rahimakumullah. Makanya guru saya pernah berpesan bahwasanya kalau kita mau bekerja, niat yang banyak. Wakilah salah seorang orang-orang salaf itu dulu kalau mau melakukan sesuatu, kalau bisa itu ada 27 niat yang didawamkan. Itu satu pekerjaan. Karena semakin banyaknya semakin banyak menambah pahala. Digabung juga dengan pahalanya dari fi'liyah tersebut atau perkara tersebut. Yang kedua, kunci kesuksesan menurut Islam yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah. Kunci sukses yang kedua ini dengan beriman dan bertakwa kepada Allah, tanamkanlah iman dan takwa di setiap perkara, pekerjaan, perilaku, apapun dan di hati kita semuanya. Ada hadis yang menerangkan tentang takwa. Apa itu hadisnya? Ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nah, ini hadis tentang takwa. Pentingnya terkait takwa ini, wasiat atau pesan untuk meningkatkan ketakwaan menjadi salah satu kewajiban yang harus dilakukan. Kalau kita biasa, kalau laki-laki, kalau mau khutbah atau ketika kita sholat Jumat ada khutbah, di awal-awal itu khotib selalu bilang ittaqullah, ya, ittaqullah haqqa tuqatih. Nah, itu pesan setiap Jumat didawamkan oleh khotib ketika kita sholat Jumat. Jadi banyak sekali, ada berapa dalil tentang takwa yang perlu kita pahami. Di dalam surat Al-Imran ayat 102 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, kunci sukses yang kedua adalah iman dan takwa. Pertebal keimanan kita, perdalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kawan-kawan semuanya, jalan untuk mencapai kesuksesan adalah sholat tepat waktu. As-sholatu ala waktiha, sholatlah pada waktunya. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 9 sampai 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun.
yang artinya orang-orang yang memelihara sholat mereka itulah yang akan mewarisi, yaitu orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Hum fiha khalidun. Ya, mereka itu kekal di dalamnya. Ya, Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apakah yang paling utama? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha, salatlah pada waktunya. Hadis serupa tentang salat ini Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, as-salatu fi awwali waktiha. Nah, salatlah pada awal waktu. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mewajibkan atas umatku sholat 5 waktu, dan aku telah berjanji pada siapa yang menjaga sholat pada waktunya, aku akan memasukkan ke dalam surga, dan barang siapa yang tidak menjaganya maka tidak akan ada janjiku baginya. Pentingnya sholat bagi kaum muslimin. As-salatu imaduddin. Nah ini Mama aqamaha aqamaddin. Sholat itu tiang agama. Jadi kita harus benar-benar menjaganya. Oke. Kemudian cara untuk menjadi sukses menurut Islam, laksanakan sholat sunnah. Bisa. Yang penting sholat sunnah rawatib ada. Setelah sholat wajib ada beberapa sholat sunnah rawatib, dan itu semua ada dalilnya. Ummu Habibah pernah berkata, ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man shallas asyrata raka'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang mengerjakan sholat rakaat, barang siapa yang mengerjakan sholat 12 rakaat, maksudnya sholat sunnah rawatib sehari semalam, akan dibangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi ini penting. Sholat sunnah itu juga biar kita mantap. Para orang-orang salaf itu kalau malam sepertiga malam tidak pernah melupakan sholat tahajudnya. Kita ketahui bahwasanya sepertiga malam Allah itu turun untuk melihat siapa hamba-hamba yang sedang berdoa kepada beliau. Ada lagi sholat yang utama, yang lebih utama dari sholat rawatib adalah sholat sunnah fajar. Ya kan? Di sini semua tahu sholat sunnah fajar, sholat sunnah sebelum sholat subuh. Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, raka'atul fajri khairum min dunya, khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Lu tidak main-main, mau jadi kaya raya, sholat sunnah fajar. Dari hadis lain, Sayyidatuna Aisyah juga berkata, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda minhu ta'ahudan ala raka'atil fajri ukhrija syaikhon. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan satu sholat sunnah yang melebihi 2 rakaat sholat rawatib subuh. Itu sholat tahajud juga itu perlu kita jaga. Kan yang kegiatan pagi itu sangat-sangat berfaedah. Coba kita rasakan sebagai umat manusia, kalau kita bangun subuh, keluar rumah subuh, apa yang kita rasakan? Udaranya segar. Ya, pagilah
di keadaan subuh itulah di mana udara-udara para kaum muslimin, di mana udara-udara yang terhindar dari kaum munafikun. Nah, ini jadi udara pagi itu udaranya kaum muslimin, seger banget, belum tercampur oleh orang-orang berbuat maksiat pagi hari. Kemudian yang terakhir, yang pastinya yang terpenting adalah bersyukur. Kunci sukses yang ini yang bisa kita bahas ini adalah syukur. Segala sesuatu yang telah kita dapatkan hendaknya kita syukuri. Kalau kita kepada sesama manusia, kalau setelah diberi kita berterima kasih. Ingat, kita oleh Allah diberi hal yang sangat istimewa. Setiap hari kita bisa bernafas lega, bisa makan. Ada hal sepele, nafas, menelan air liur. Kemudian usus kita bekerja dengan maksimal, perut kita bekerja dengan maksimal. Perlu kita syukuri. Jangan cuma ketika kita diberikan yang kelihatan saja, kemudian kita berterima kasih. Tapi yang tidak terlihat ini semakin banyak. Berapa juta oksigen yang kita hirup setiap hari? Apakah kita pernah bersyukur? Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur atas nikmatku, pasti kami akan menambah nikmat pada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya al-usan. Ini janji Allah. Para siapa yang mensyukuri, beliau akan menambah. Kalau mengingkari, asap Allah sangat sedih. Inilah hadirin rahimakumullah, cara untuk mewujudkan kesuksesan, menggapai kesuksesan dan menjadi orang sukses menurut Islam. Perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak sekali. Dan jangan lupa kuncinya. Jangan pernah lupa setiap hari bersolawatlah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu adalah kunci utama dari segala macam cara kita menjadi sukses. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.